Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, saya bernama Yeni Sugesti SPD dengan NIM 202461079 serta tempat tugas saya di SD Negeri 050736 Pulau Banyak. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2024 pada LPTK Universitas Islam Negeri Lok Semawe. Pada hari ini, Jumat 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi sholat Jumat, sub materi syarat wajib sholat Jumat pada kelas 4 SD semester 2 untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Belakang depan, gerak. Tegak, gerak. Doa masuk kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahi korajna wa ala rabbina tawakkalna. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah semuanya bersemangat pada hari ini. Nah, kita berjumpa kembali pada hari ini dalam rangka kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita memulai pelajaran dengan membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya
Nah, setelah membaca doa, kita sebagai profil pelajar Pancasila, mari sama-sama kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Harapan panjangkan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Untuk mengecek kehadiran, adakah teman kita yang tidak ada hadir pada hari ini? Ya, Bu. Tidak ada. Nah, untuk lebih jelas, Ibu akan mengabsen kehadiran. Abian Ainul Rahman, Hadir, Bu. Akila Azhara, Hadir, Bu. Akila Sari Azhara, Hadir, Bu. Cynthia Rahayu, Hadir, Bu. Silva, Hadir, Bu. Nazila Rashid, Rafa Hadir, Prastian, Bu. Raisa Azhara, Silva Azhara, Hadir, Bu. Yasmin Aisyah, Hadir, Bu. dan Zulaika Asifa. Alhamdulillah pada hari ini semuanya hadir. Nah, pada hari ini materi pelajaran yang akan kita pelajari yaitu tentang sholat Jumat. Termasuk materi syarat sah sholat Jumat. Nah, sampai di sini sebelum kita masukin pelajaran tentang sholat Jumat, Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik kepada kalian. Apa itu pertanyaan pemantik? Pertanyaan yang sudah kamu lakukan di rumah atau di lingkungan, baik bersama orang tuamu atau berdasarkan pengalamanmu. Pertanyaan yang pertama, wajibkah seorang muslim laki-laki mengerjakan sholat Jumat? Ada yang tahu? Wajib atau tidak mengerjakan sholat? Saya, Bu. Iya, apa nak? Wajib bagi laki-laki. Wajib bagi laki-laki. Nah, sekarang Ibu tanya kepada kamu, siapakah di antaramu yang sudah melaksanakan sholat Jumat? Yang sudah melaksanakan sholat Jumat? Saya, Bu. Iya. Kapan kamu melaksanakan sholat Jumat? Pada hari Jumat dan pada waktu zuhur. Iya, pintar. Tepuk tangan buat apakah kalian mengetahui kapan sholat Jumat itu dilaksanakan? Saya, Bu. Iya, Pada zuhur. waktu Zuhur. zuhur. Berapa rakaat dalam melaksanakan sholat Jumat? 2. 2 rakaat. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan kepada kalian apa itu sholat Jumat, bagaimana cara mengerjakannya. Karena dari yang sudah Ibu pertanyakan kepada kalian, kalian termasuk sudah sedikit memahami tentang materi kita. Nah, sekarang Ibu jelaskan apa itu sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat yang dilakukan pada hari Jumat. Bagi orang yang beragama Islam sudah balik, maka kamu wajib melaksanakan sholat Jumat. Kapan waktu pelaksanaannya? Waktu pelaksanaan sholat Jumat dilakukan pada hari Jumat, ketika waktu zuhur. Nah, sekarang bagaimana
zuhur. Kalau sholat Jumat dilakukan 2 rakaat, kalau sholat zuhur dilaksanakan 4 rakaat. Kalau sholat Jumat dilakukan hanya wajib untuk anak laki-laki yang sudah balik. Sementara sholat zuhur itu dilakukan oleh baik laki-laki maupun perempuan. Jadi anak perempuan tidak wajib sholat Jumat. Lagi apa keistimewaan sholat Jumat? Sholat Jumat diawali oleh 2 khutbah. Tahu khutbah? Tahu. Ceramah sebelum sholat Jumat. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan kepadamu tentang syarat wajib sholat Jumat agar kamu mengetahui. Nah, sebelumnya perintah kita untuk melakukan sholat Jumat ada tertera pada surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzurul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Nah, jadi pada hari Jumat, ketika kamu ada kegiatan, namun kamu mendengarkan kumandang azan, maka tinggalkanlah seluruh kegiatanmu. Kenapa? Karena panggilan sholat telah tiba. Apalagi untuk anak laki-laki, wajib sekali melaksanakannya. Nah, sekarang ada dia syarat wajib sholat Jumat. Wajib beragama Islam, laki-laki, merdeka, orang yang sudah balik, dan bermukim di daerah tersebut. Artinya dia berada di tempat tersebut. Orang yang berpergian jauh kira-kira 90 km atau disebut dengan musafir tidak wajib melaksanakan sholat karena tidak dapat ditentukan waktunya, ya kan? Bisa jadi dia masih ada dalam perjalanan. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya tentang sholat Jumat? Ya, Bu. Ya. Apa bedanya sholat wajib dengan sholat Jumat? Syarat sah wajib, Sholat Jumat. ya. Nah, kalau dia syarat sah sholat Jumat, syarat yang harus terpenuhi ketika melakukan sholat yang pertama. Syarat yang pertama dilakukan pada waktu zuhur. Artinya sholat Jumat itu dilakukan ketika zuhur. Kalau dilakukan ketika pagi hari, itu bukan sholat Jumat namanya, tapi sholat duha. Jadi sholatnya yang pertama dilakukan ketika waktu zuhur. Yang kedua dilaksanakan di area pemukiman warga. Yang ketiga dilaksanakan berjamaah minimal 40 orang. Jadi kalau cuma 2 orang atau 5 orang, dia tidak dikatakan sholat Jumat. Karena apa? Tidak memenuhi syarat sah sholat Jumat. Kemudian didahului oleh 2 khutbah. Sementara syarat wajib, nah yang wajib melakukan berarti orangnya ini yang melakukan yang pertama yaitu beragama Islam. Kamu Islam? Kamu laki-laki? Iya, yang laki-laki sudah pasti wajib melaksanakannya. Yang kedua balik. Balik itu artinya sudah mencapai dewasa, seperti pelajaran kita yang minggu lalu. Sudah balik artinya kamu wajib. Nah, yang keempat merdeka, artinya kamu tidak dalam paksaan atau tidak dalam menjadi budak. Yang kelima berakal sehat, artinya apa? Kamu tidak gila. Kalau orang gila tidak diwajibkan sholat karena pikirannya nggak waras, ya kan?
kemudian bermukim di daerah tersebut. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, kalau dia berada di jarak tempuh yang sangat jauh, tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Karena apa? Karena di waktu sholat Jumat itu sudah ditetapkan pada waktu zuhur. Bisa jadi orang tersebut dalam perjalanan sampainya asar, kan nggak mungkin sholat zuhur dilaksanakan pada waktu sholat asar. Nah, untuk meningkatkan semangat kita dan konsentrasi kita, mari kita buat dulu tepuk P5-nya dulu, biar semangat semuanya. Yuk, tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, udah semangat? Sudah. Kalau sudah semangat, sekarang Ibu akan melihatkan video pembelajaran. Karena pada hari ini proses pembelajaran kita menggunakan PBL atau Problem Based Learning. Apa itu problem? Ada suatu masalah dalam pelajaran kita. Akan Ibu perlihatkan kamu dalam sebuah video. Masalah apa yang ada di dalam pelajaran kita? Hanya sih, udah capek-capek jual beras buat beli chip malah los gini. Jual, apa dia orangnya? Ada apa ini? Benar, dia laki-laki Islam, balik, berakal, sehat, merdeka, dan bukan musafir. Oke, fix, dia tersangka. Segera eksekusi dia. Asyam. Betul, kalian mau apa sih ini? Ayo. Oke, selesai. Aduh, kalian ini kurang kerjaan. Dalam video tersebut ada suatu masalah yang kita hadapi. Ada yang bisa mengutarakan apa itu masalahnya? Ada seorang laki-laki yang mendengar azan tapi ia tidak ingin ke masjid. Nah, pinter. Tepuk tangan buat apa? Ternyata dia sangat memahami isi dari cerita video kita. Nah, ada seorang laki-laki sudah dengar azan tapi tidak mau ke masjid. Yang kedua, apa lagi kasusnya? Yang kedua kasusnya adalah apa nak? Seorang laki-laki yang tidak mau sholat Jumat. Iya, seorang laki-laki yang tidak mau sholat Jumat. Terus apa lagi? Seorang laki-laki yang ingin sholat Jumat di rumah. Bolehkah sholat Jumat dikerjakan di rumah? Tidak boleh. Nah, kasusnya itu adalah benar. Yang pertama, seorang laki-laki tidak mau mengerjakan sholat. Yang kedua, kasusnya bahwasanya dia ingin mengerjakan di rumah. Nah, seharusnya sholat Jumat itu dilaksanakan di masjid, tidak boleh di rumah. Kalau di rumah itu namanya sholat zuhur. Pintar sekali buat Dava. Iya, dia rela untuk main game, udah dengar azan tapi tidak melaksanakan sholat. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena dia adalah seorang laki-laki dan sudah balik. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang 3 kali berturut-turut tidak melaksanakan sholat Jumat secara sengaja dan tidak dalam keadaan sakit, maka dia disebut dengan pendusta. Nah, sekarang sudah mengerti semuanya anak ibu? Sudah. Ada suatu pekerjaan yang harus kamu lakukan. Ibu akan memberikan kepadamu LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nah, lembar peserta didik ini ibu akan menugaskan kepadamu tentang gerakan-gerakan dalam sholat serta tentukan mana syarat sah wajib sholat Jumat. Nah, ini dia lembar kerjanya. Nanti di sini kamu
Sebutkan yang pertama gerakan apa, kedua gerakan apa. Nah, nanti akan diberikan kepadamu setiap kelompoknya. Ada lembar kerjanya, ada nanti kertas kartonnya. Kita kerjakan secara bersama-sama. Sebelum kita melakukan kerja kelompok sebagai kesepakatan kelas kita, 4 kata ajaib. Ayo kita nyanyikan dulu, yuk berdiri semuanya. Nah, karena apa? Karena biasanya dalam pengerjaan kelompok ini banyak sekali fenomena yang terjadi. Misalnya apa? Yang pensil jatuh minta tolong, yang guntingnya dipinjam kawan minta tolong. Nah, sebelum minta tolong atau sebelum permisi keluar kelas, ada 4 kata ajaib yang kita sepakati bersama. Yuk, 4 kata ajaib. Ucapkanlah permisi dengan senyum yang manis. Bilang tolong saat kau butuhkan bantuan teman. Minta maaflah jika kamu punya salah. Tapi yang terpenting, ucapkan terima kasih. Sudah semangat? Sudah. Ayo kita mulai mengerjakan kelompok. Ibu akan membagikan kamu tugas kelompok. Cara mengerjakannya, kamu gunting gambar ini dan kamu lengketkan di kertas karton. Kemudian kamu tulis nama gerakan-gerakan sholat Jumat ini. Lalu kamu cocokkan mana dia syarat sah sholat Jumat dengan sholat wajib sholat Jumat. Nah, aku kasih dulu ya gambar kerjanya. Nah, kelompok 1, kelompok auditori atas nama Citra, yang kedua adalah Joko, yang ketiga Abian Ainur Rahman, yang keempat Nada Karohmah, dan kelima Hania Hadidi. Kelompok gimnastik ada Akila Azahra, ada Lili Mulia, ada siapa lagi? Izatun Karohmah. Nah, selanjutnya sudah pembagian kelompok. Sekarang ibu bagi lembar kartonnya untuk dikerjakan. Yuk, selamat mengerjakan tugas ya. Nah, kerjakan bersama-sama teman-teman. Nah, selamat mengerjakan. Sekarang ibu akan menilai. Sebelum menilai, ibu lihat dulu hasil kerjanya. Ayo, kelompok auditori, ibu lihat dulu hasil kerjanya.
Kumpul dulu ke depan. Ibu akan menilainya. Untuk penilaian pertama mengenai pengerjaannya. Nanti ada lagi penilaian kedua tentang diskusi. Diskusi kamu dengan temanmu dan bagaimana cara menyampaikan hasil kerjanya itu seperti apa. Oh, ternyata bagus. Yuk, kelompok kinestik. Oke, sudah bagus. Kelompok visual. Kelompok proyek. Oke, sudah bagus. Kerja bagus. Yuk. Nah, sebelum kita melakukan persentase di depan untuk tiap kelompok, supaya tangan-tangan kamu tidak kaku, supaya kegiatan belajarnya tetap semangat. Ayo kita ice breaking dulu, semuanya bangun dulu. Capek kan? Capek? Capek. Nah, kita ice breaking dulu supaya apa? Supaya kita masih tetap semangat. Yuk, ice breaking. Ikutin ibu ya. 1, 2, 3. Tangan Diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sekali lagi biar semangat. Tangan Diputar-putar, peganglah tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ayo jadi. Yes. Yuk, sekarang ibu minta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Benar? Salah Bu. Ini. Iya. Nah, kelompok pertama yang maju ke depan adalah kelompok mana ya? Ada yang berani maju duluan ke depan? Bu, ini Bu ini. Ya, yuk kelompok pertama. Kelompok auditori. Ibu persilakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sholat Jumat. Yang pertama, gerakan berdiri membaca niat. Yang kedua, gerakan takbiratul ihram. Yang ketiga, gerakan bersedekah. Yang keempat, gerakan ruku. Yang kelima, gerakan sujud. Yang keenam, gerakan duduk di antara dua sujud. Yang ketujuh, gerakan salam. Sholat yang dilakukan pada hari Jumat yang dilaksanakan pada waktu zuhur adalah beragama Islam dan laki-laki yang sudah balik. Syarat wajib sholat Jumat. Muslim laki-laki berakal, merdeka, balik, bermukim dan sehat jasmani. Syarat sah sholat Jumat. Tempat sholat sudah pasti tertentu, jumlah orang yang berjamaah sekurang-kurangnya berjumlah 40 orang laki-laki. Pelaksanaannya pada saat waktu zuhur, didahului oleh dua khutbah. Hikmah sholat Jumat.
mendatangkan pahala yang sangat besar, dapat bersosialisasi dengan muslim lainnya. Dosa yang mengerjakan sholat Jumat akan dihapus. Orang yang wajib melaksanakan sholat Islam balik, berakal, laki-laki, sehat badan dan sehat jasmani. Sampai di sini teman-teman ada yang mau bertanya? Saya, sholat Jumat adalah sholat sunnah yang dilakukan pada Jumat. Jadi hukum sholat Jumat apa? Hukumnya wajib bagi setiap laki-laki yang sudah balik ataupun fardu ain. Apakah teman-teman semuanya sudah paham? Sampai di sini hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bapak. Nah, selanjutnya kelompok kedua, kelompok kinesi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul sholat Jumat. Yang pertama ada gerakan membaca niat, yang kedua ada gerakan takbiratul ihram, yang ketiga ada gerakan bersedekap, yang keempat ada gerakan ruku, yang kelima ada gerakan sujud, yang keenam ada gerakan sujud di antara dua sujud, yang ketujuh ada gerakan salam. Sholat yang dilakukan pada hari Jumat yang dilaksanakan pada waktu zuhur. Beragama Islam dan laki-laki yang sudah balik. Syarat wajib sholat Jumat: Muslim laki-laki, berakal, merdeka, balik, bermukim dan sehat jasmani. Syarat sholat Jumat: tempat sholat sudah pasti tertentu. Jumlah orang yang berjamaah sekurang-kurangnya berjumlah 40 orang laki-laki. Pelaksanaannya pada saat waktu zuhur. Didahului oleh 2 khutbah. Hikmah sholat Jumat: mendatangkan pahala yang sangat besar, dapat bersosialisasi dengan muslim lainnya. Dosa orang yang mengerjakan sholat Jumat akan dihapus. Orang yang wajib melaksanakan sholat Islam balik atau dewasa, berakal, laki-laki, sehat badan dan sehat jasmani. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Sebelum sholat Jumat dilaksanakan, didahului dengan khutbah. Orang khutbah dinamakan apa? Orang yang berkhutbah dinamakan khotib. Rukun khutbah yaitu 1. Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2. Bersolawat kepada Rasul, 3. Membaca kalimat syahadat, dan 4. Membaca ayat suci Al-Quran dan berdoa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini apakah teman-teman sudah paham? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok kinesi. Nah, dengan berakhirnya kelompok kinesi berarti semuanya sudah tampil ke depan. Sekarang Ibu akan menilai dan mengumumkan nilai siapa yang paling bagus. Bentar ya, Ibu akan menilai dulu.
nilai yang terakhir, nilai kelompok proyek dengan nilai 79. Nah, terima kasih buat anak-anak ibu semuanya. Sekarang ibu akan memberikan penguatan kepada anak ibu bahwasanya kita sebagai seorang muslim laki-laki dan sudah balik wajib melaksanakan sholat Jumat. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat maka ia akan menanggung dosa. Kebetulan hari ini juga hari Jumat, ibu harap semuanya dapat melaksanakan sholat Jumat. Nah, sekarang ibu akan memberikan pesan untukmu. Pesan pertama, lakukanlah sholat Jumat setiap hari Jumat. Tinggalkanlah aktivitasmu pada hari Jumat ketika kamu sudah mendengar azan. Jadi kamu langsung pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Nah, yang ketiga, jika sudah berada di dalam masjid, ibu harapkan anak ibu jangan ada lagi yang berbicara, jangan ada lagi yang mengobrol. Dengarkanlah seorang khatib yang sedang ngisi ceramah, karena itu termasuk rukun sah sholat. Jadi kalau kamu berbicara, kamu tidak mendengarkan, nanti sholat kamu tidak sah. Sampai di sini materi kita, ada yang kurang paham atau sudah paham? Sudah paham. Intinya satu, sholat Jumat itu wajib dilakukan oleh